Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Yohanes Leonardus Wisnu Agung MSc. Halo Romo, apa kabarnya Romo hari ini? Kabar baik Ibu Lili. Selalu semangat ya Romo? Ya, penuh sukacita? Penuh sukacita, gembira. Ya, amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini dengan mengawalinya dalam doa bersama Romo Wisnu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Raja Maha Mulia, Penyelamat manusia, hari ini kami rayakan Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Teguhkanlah kiranya iman di dalam diri kami. Dengan iman itu Rasul Bartolomeus sudah terpaut pada Kristus dengan hati tulus ikhlas. Semoga berkat doanya gerejamu menjadi tanda dan saluran keselamatan untuk segala bangsa. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan diambil dari Kitab Wahyu bab 21 ayat 9b sampai 14. Aku, Yohanes, mendengar seorang malaikat berkata kepadaku, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh, aku dibawanya ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 Rasul Anak Domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan mazmur tanggapan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia, dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan.
Para kudus-Mu ya Tuhan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Para kudus-Mu ya Tuhan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Haleluya, 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 haleluya. Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam hukum kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja Anda mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Wisnu, inspirasi apa yang dapat disampaikan pada hari ini dari bacaan liturgi yang telah kita baca bersama tadi, Romo? Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Bartolomius Rasul. Dan kitab Wahyu yang mengiringi bacaan Injil hari ini diperdengarkan kepada kita, memperlihatkan kota Yerusalem yang baru turun dari surga. Ini gaya bahasa yang disebut gaya bahasa apokaliptik. Jadi orang diperlihatkan seperti orang bermimpi tapi melihat sesuatu, ya. Jadi Yohanes tadi melihat dan mendengar ada Yerusalem, kota Yerusalem turun dari surga.
Dan sebelum diperlihatkan kota Yerusalem turun dari surga, malaikat berkata kepadanya, marilah, lihatlah mempelai anak domba. Ternyata yang diperlihatkan mempelai itu bukan wanita cantik, tapi kota Yerusalem. Itulah mempelai anak domba. Jadi mempelai di sini adalah simbol sebenarnya, ungkapan betapa dekatnya Tuhan itu dengan umatnya, ungkapan keakraban, keintiman Allah itu dengan umatnya, teristimewa umat Israel pada waktu itu. Nah, karena yang diperlihatkan tadi adalah kota Yerusalem yang baru, berarti yang lama. Ada yang lama berarti. Ada yang lama. Yang lama itu rupanya harus diganti. Ya, sudah bobrok, hancur. Lalu ini Yerusalem baru diturunkan. Nah, ternyata masih mengambil juga hal-hal seperti Israel, seperti 12 suku Israel. Inilah yang menandakan bahwa itu Yerusalem baru. Ya. Lalu pintu gerbangnya dari 4 arah mata angin itu masing-masing ada 3 pintu. 3 itu angka kesempurnaan dalam kitab suci. Kesempurnaan dan arti kekokohan, itu kekuatan itu. Yesus bangkit pada hari ketiga. Yunus tinggal dalam perut ikan juga 3 hari. Jadi angka 3 itu angka yang istimewa dalam Yahudi kitab suci, ya. Itu. Jadi lalu ada tembok kota tadi itu mempunyai 12 batu dasar. Artinya apa itu, Romo? Nah, ini 12 batu dasar tadi itu di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Berarti Yerusalem yang baru yang turun dari surga tadi itu memang dibangun atas dasar 12 rasul itu. Dan inilah yang kita imani. Yerusalem baru tidak lain adalah gereja atau gambaran tentang gereja, jemaat, dan itu didirikan atas dasar iman para rasul. Itu. Nah, kita tahu memang para rasul menyatakan imannya. Kita ingat waktu Yesus bertanya, siapakah aku? Petrus menjawab, engkaulah anak Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus menjawab, menanggapinya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Engkau sekarang Petrus, batu karang. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Allah maut tidak akan menguasainya. Betapa kokohnya itu. Lalu selain Petrus, Rasul Thomas, ketika dia juga dilanda ketidakpercayaan waktu Yesus bangkit, ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang bangkit itu, dia mengungkapkan imannya, ya Tuhanku dan Allahku. Ini iman yang kokoh, ungkapan iman yang kokoh. Lalu yang kita pestakan hari ini, Santo Bartolomeus. Santo Bartolomeus pun juga pertama juga skeptik, tapi ketika berjumpa dengan Yesus, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Jadi para rasul pada mengungkapkan imannya. Dan rasul-rasul yang lain ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, berkata kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Nah, melihat Tuhan itu menjadikan mereka yang tadinya diliputi duka cita menjadi sukacita. Lalu bersemangat lagi, berkumpul, dan membuat si Thomas juga akhirnya hadir di situ dan mengungkapkan imannya secara pribadi. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, gereja itu, persekutuan itu dibangun atas dasar iman para rasul ini.
Gitu. Jadi gereja atau mempelai Kristus itu ya Romo menunjukkan perasaan yang sukacita, penuh rasa syukur dan penuh dengan suasana yang serba baik gitu. Itu benar. Karena itu tadi dikatakan juga bahwa kota Yerusalem yang baru itu, yang turun dari surga tadi itu penuh dengan kemuliaan Allah, bercahaya, bagaikan permata yaspis. Saya juga tidak tahu yaspis itu kayak apa. Apakah ada di sini? Saya juga maaf, saya belum lihat. Tapi kalau seperti jernih seperti kristal. Jernih seperti kristal. Nah, kristal saya tahu. Karena waktu saya di Papua saya lihat batu-batu kristal banyak. Itu memang jernih, indah dan bagus. Ada pasir di dalamnya pun tampak dan bisa membuat seperti lukisan gitu. Jadi saya bisa membayangkan loh soal indah seperti kristal ini itu, permata seperti kristal itu. Itu. Jadi gereja atau Yerusalem yang baru ini digambarkan sebagai bangunan yang kokoh kuat yang didasarkan pada batu, 12 batu dasar tadi, para rasul, iman yang kokoh, lalu juga memiliki pintu gerbang dari 4 arah mata angin tadi itu, dan masing-masing tiga gerbang. Betapa kokohnya itu, ya, seperti berlapis-lapis begitu, sehingga memang betul kalau Allah mau tidak bisa menguasainya, sehingga itulah gereja lalu menggambarkan kerajaan Allah sendiri di mana Tuhan betul meraja di dalamnya. Yang ada ya sukacita, keindahan, syukur, persekutuan, keakraban yang erat. Di situ yang terjadi. Ya, Romo, dalam kitab Wahyu ini salah satunya menunjukkan bagaimana supaya kita sebagai umat Allah itu dapat beriman kepada Allah kita, gitu Romo. Nah, bagaimana Romo kita sebagai umat Allah dalam kehidupan kita ini, iman kita kadang-kadang juga goyang ya Romo ya, kadang-kadang tersandung juga gitu. Bagaimana Romo kalau pada saat kita atau mungkin saudara kita juga ada yang imannya sedang goyah Romo, bagaimana supaya kita bisa lebih bisa menguatkan imannya? Nah, itu perlu perjumpaan personal, perjumpaan pribadi terus menerus dengan yang kita imani. Dalam hal ini Tuhan Yesus. Kita ingatkan peristiwa-peristiwa kebangkitan atau peristiwa-peristiwa Paskah itu, sukacita yang muncul itu setelah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mereka kemudian berkata, kami melihat Tuhan. Contoh, Maria Magdalena. Tadinya bingung dia. Ketika mendapatkan sapaan pribadi oleh Tuhan, dia kemudian percaya bahwa Yesus bangkit. Dia kemudian datang kepada para rasul yang lain. Aku melihat Tuhan. Itu yang dikatakan. Aku melihat Tuhan. Itu hasil relasi pribadi dengan Tuhan. Karena hasrat dan kerinduannya untuk berjumpa ada. Itu. Membangun perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu ada. Kemudian ketika para rasul di Danau Tiberias, mereka semalam suntuk menangkap ikan tapi nggak dapat. Terus Yesus berdiri di pantai. Hai anak-anak, ada kalau pauk. Mungkin mereka dongkol itu. Sudah tahu nggak itu? Tanya lagi gitu. Wah, mungkin gitu ya. Padahal yang berdiri di pantai juga mereka tidak tahu apakah sudah semalam suntuk atau tidak gitu kan gitu. Tapi setelah mendengar yang berdiri di pantai itu, tebarkan jalamu di samping kanan perahu, maka kamu akan merolehnya, dan mereka pun taat pada firman itu, mendapatkan banyak. Lalu murid yang dikasih Tuhan berkata, itu Tuhan. Ini iman. Lalu teringat oleh peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, itu Tuhan. Pasti. Itu. Jadi untuk mendapatkan
kekokohan iman itu memang perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu harus dibangun. Kita sendiri membangun niat untuk berjumpa dengan Tuhan, dan kita pun tetap percaya bahwa Tuhan pun mendatangi kita dalam keseharian kita, gitu. Hanya kita perlu membuka hati kita. Nah, relasi-relasi membangun perjumpaan pribadi dengan Tuhan dapat kita tempuh lewat doa, devosi, ekaristi, dan doa itu harus dengan keterbukaan, ya. Dan penyerahan diri Penyerahan juga. diri, itu yang penting. Gitu. Romo, berbicara soal iman, kepercayaan kita, iman seseorang itu tidak sama satu dengan yang lainnya, ya Romo, ya. Iman yang kita imani tidak bisa kita paksakan kepada orang lain juga. Nah, ada pernah terjadi, Romo, bahwa seseorang mengalami suatu mungkin perubahan dalam hidupnya, ya Romo, dan ia mengimaninya dan mengaminkannya, dan dia mewartakan kepada temannya. Temannya itu mengatakan nggak percaya lah, gitu, ya. Bagaimana ya Romo supaya memang kita tidak bisa memaksakan apa yang kita percaya kepada orang lain, tapi bagaimana setidaknya kita juga bisa memberikan kabar sukacita itu kepada sesama kita, Romo. Benar bahwa kita tidak bisa memaksakan orang lain karena kondisi situasi batin itu pasti berbeda. Ya. Yang bisa kita buat adalah memberi kesaksian itu bahwa dengan iman ini, dengan iman atau dengan apa yang kupercayai, Yesus yang ada di sini itu membuat saya tetap bersukacita, membuat saya mampu untuk menghadapi tantangan apapun, membuat saya tidak mudah menyerah, membuat saya tidak mudah patah arang, gitu. Jadi lewat kesaksian ini, ya barangkali orang ketika melihat kesaksian iman kita, orang bisa tergugah. Seperti satu contoh, misalnya seorang suster sedang memandikan anak bayi yang ditinggal di parit atau got oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab. Nah, ketika si suster tadi itu sementara memandikan anak yang bukan anaknya sendiri, orang lain, datanglah seorang temannya, teman waktu SMP, yang sudah sukses, kaya raya, lalu ya masih punya gaya seperti dulu. Dibayar 1 miliar pun saya tidak mau kalau seperti ini. Untuk apa? Nggak tahu, nggak jelas asal usulnya anak ini. Nggak jelas asal usulnya ini, ya, gitu. Tapi si suster tadi menjawab, pas kebetulan kalung salibnya ada ini kan, Ya. Lalu dia katakan sama temannya itu, yang juga Katolik sebenarnya, saya melakukan ini karena ini. Saya melakukan semuanya ini karena dia yang tersalib ini. Ketika mereka berpisah, pulang, si temannya ini memikirkan sepanjang hari. Lalu tergugah hatinya juga pada akhirnya. Lalu akhirnya juga menjadi penderma di panti asuhan yang diasuh oleh suster itu. Ini kan bisa mempengaruhi. Sejauh kita bisa memberikan kesaksian tentang iman kita, seperti ini. Gitu. Romo, dalam hal keraguan-raguannya, Romo, ya, apakah bisa dikatakan juga bahwa keraguan-raguan itu bisa menjadikan sarana untuk mendapatkan suatu kepastian, Romo? Ada orang yang ragu-ragu lalu menyerah. Artinya sudah punya skeptik total, gitu loh. Saya ragu-ragu, ya sudah, saya tidak percaya. Lalu menyerah.
Dan menutup diri. Ya? Menutup diri. Tapi ada yang ragu-ragu, tapi masih membuka hati. Justru dengan keraguan-raguannya ini, lalu dia beranjak ke sikap mencari tahu. Apakah yang saya ragukan itu benar atau tidak. Lalu justru mencari kepastian, sehingga orang lewat keraguan-raguan ini lalu berusaha untuk mencari jawaban yang benar, yang sesuai. Itu juga ada. Seperti misalnya tadi dalam Injil ya, meskipun nanti kita akan bahas lagi, Natanael ketika mendengar temannya si Filipus berkata, aku telah menemukan Mesias, yaitu dia yang tertulis dalam hukum Taurat, Yesus anak Yusuf orang Nazaret. Dia ragu kan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret apa? Kampung gunung kayak gitu kok. Gak ada lah gitu. Tapi ketika dia mendengar Filipus berkata, sahabatnya yang tidak emosi dari berkata, mari lihat saja. Dan dia terbuka loh. Ketika dia terbuka, itulah dia sudah berusaha untuk mencari jawaban yang tadi atas keraguan-raguannya itu. Sehingga dia tidak menyerah pada sikap ragu-ragunya itu. Kalau dia menyerah, ketika Filipus ngajak, mari lihatlah. Wah, enggak lah. Enggak ada yang baik. Tetap begitu, itulah namanya menyerah. Tapi karena mari dan lihatlah, lalu si Natanael beranjak dan ternyata berjumpa dengan Yesus. Dan luar biasa perjumpaan itu lalu mendatangkan iman juga. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Itu. Nah, kita sebagai orang beriman ya Romo ya, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak menyerah dan pasrah atas keraguan-raguan itu Romo, melainkan berusaha untuk mendapatkan kepastian? Ya, saya kira membuka hati. Membuka sikap batin kita untuk memang terbuka pada hal-hal yang di luar kemampuan bahkan nalar kita gitu loh. Saya mau terbuka gitu loh. Barangkali yang dikatakan oleh temanku, nyatanya dia bisa mengalami dan percaya, mungkin benar. Itulah dia membuka hati. Maka ketika Natanael mendengar, ya mari dan lihatlah, dia mendapat ajakan, dia pergi. Atau sama seperti Petrus, waktu semalam suntuk nggak dapat ikan, siang bolong dikatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam. Guru, sudah semalam suntuk loh saya, nggak dapat apa-apa kok. Tapi hatinya terbuka. Dia mau melakukan itu. Dan mau melakukan. Ya. Meskipun dia bukan nelayan Yesus itu. Ya. Tapi tukang kayu. Tapi dia terbuka oleh saran ini dan akhirnya dia meninggalkan keraguannya dan mendapatkan kepastian. Kalau Petrus tidak mau membuka diri ya Romo, dia bisa mengatakan, Yesus tahu apa sih kamu? Kamu kan cuma bukan seorang nelayan, tapi kamu bisa mengajarkan kepada saya untuk melakukan hal itu gitu ya Romo. Betul. Jadi itu namanya menyerah karena tidak buka. Tapi ketika dia membuka dan menerima saran itu, nah ternyata dia terbuka semuanya untuk dia. Ya baiklah sahabat Asuh Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita membuka hati, marilah kita membuka diri kita untuk mendapatkan suatu kabar sukacita ya Romo ya. Baiklah sahabat Asuh Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Wisnu. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Yohanes Leonardus Wisnu Agung MSc, yang biasa kita sapa dengan Romo Wisnu, dan saya Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman,
Anda dapat mengirimkannya melalui SMS ke nomor 082210361555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Wisnu, di sesi yang kedua ini kiranya Romo berkenan untuk mengulang sedikit apa yang telah disampaikan dari sesi yang pertama tadi, Romo. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di hari pesta Santo Bartolomius ini tadi telah diperdengarkan kepada kita tentang penglihatan oleh Yohanes, atau penglihatan yang dialami oleh Yohanes, bahwa kota Yerusalem baru turun dari surga. Itu melambangkan gereja sebenarnya. Dan gereja itu dibangun atas dasar iman para rasul. Dan gereja yang dibangun atas dasar iman para rasul itu adalah kokoh, kuat. Allah maut tidak akan menguasainya. Itulah yang menggambarkan juga hadirnya kerajaan Allah, di mana Allah hadir meraja, maka di dalam gereja itu penuh dengan kemuliaan Allah. Penuh kemuliaan Allah, dan hendaknya setiap warga gereja, warga kerajaan Allah bersukacita, bersyukur, ceria, bersemangat, supaya sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa disitulah Allah meraja. Saya kira itu yang bisa sampaikan dalam rangkuman dari bacaan pertama tadi. Ya, nah sekarang inspirasi apa, Romo, dari bacaan Injil hari ini yang dapat disampaikan, Romo? Ini di pesta Santo Bartolomius kepada kita, kemudian diperdengarkan, diperlihatkan tokoh itu sendiri. Memang Injil-Injil sinoptik menulisnya Bartolomius. Nathanael tidak pernah disebut. Bartolomius itu oleh penginjil sinoptik, Injil sinoptik disebut selalu bersama dengan Filipus. Filipus dan Bartolomius, begitu. Nah, khusus di dalam Injil Yohanes, Bartolomius tidak disebut. Yang ada adalah Nathanael. Ya, Nathanael. Ya, peristiwanya pun bersama dengan Filipus. Sehingga rupanya ini yang membuat gereja menyamakan antara Bartolomius dan Nathanael. Nah, Bartolomius itu dari kata Bartolomoi, artinya anak petani sebenarnya. Jadi Bartolomius itu anak seorang petani. Petani. Lalu rupanya oleh sabda Yesus tadi ketika dia berjumpa, Yesus berkata, sebelum Filipus memanggilmu, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Bisa saja itu petani ara, petani seperti itu ya. Nah, tapi kata-kata Yesus, aku melihatmu di bawah pohon ara itu rindang, besar ya, Romo? teduh, besar, dan menjadi tempat untuk bersemedi, tempat berdoa, tempat membaca Taurat juga itu. Nah, rupanya para ahli kitab itu banyak yang menafsirkan ini. Jadi Bartolomoi ini, anak petani ini, Nathanael, duduk di bawah pohon ara menurut kata Yesus, itu sedang semedi, sedang membaca Taurat. Karena sebagai orang Yahudi memang sedang menantikan Mesias, datangnya Mesias itu. Sehingga bisa jadi dia sedang mencari-cari kebijaksanaan, mencari ilham, mencari wahyu, kapan Mesias datang. Nah, tiba-tiba si temannya, sahabatnya Filipus datang dan berkata, memberikan kesaksian bahwa aku telah menemukan Mesias, yaitu dia yang ditulis oleh Musa dalam kitab Taurat. Ya, dia adalah anak Yusuf dari Nazaret. Itu. Saya membayangkan Filipus itu betul menyampaikannya dengan sukacita dan berharap bahwa Nathanael akan segera percaya gitu. Ya.
Saya kira begitu. Hasil perjumpaannya Filipus dengan Yesus membuahkan sukacita ini. Dan dia mau berbagi, mengajak. Tapi jawaban dari Filipus, dari Natanael, dari Nazaret, adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Kita tahu, Nazaret itu di sana loh, di gunung sana, desa gitu. Kampung gitu Kampung, masa ada yang baik? Enggak lah, gitu. Tapi sebagai seorang sahabat, Filipus yang mengalami benar perjumpaan dengan Yesus dan sudah punya keyakinan itu, mari lihatlah. Ya. Dan rupanya si Natanael itu membuka hatinya. Dia rela beranjak dari tempat duduknya dan berjalan mengikuti dan bersama si Filipus. Dan sebelum dia mengucapkan sesuatu ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus sudah memberi kesaksian tentang dia. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan padanya. Disebut sebagai orang Israel sejati karena memang sedang duduk di bawah pohon ara. Mungkin lagi semedi, mencari ilham, mencari pencerahan, mencari kebijaksanaan, ya, dengan sambil menantikan siapa Mesias itu. Gitu. Maka Yesus, inilah orang Israel sejati memang begitu. Orang Israel sejati adalah orang yang menanti-nantikan Mesias dengan penuh harap gitu. Dan yakin bahwa Mesias datang itu. Dan kesukaannya adalah membuka kitab Taurat dan membacanya, merenungkannya itu sebagai orang Israel sejati. Terus ditambah lagi tidak ada kepalsuan padanya. Tidak ada kepalsuan berarti tidak ada kebohongan. Tidak ada kedok. Biarkan apa adanya, jujur, tulus. Nah itu. Lalu perjumpaan dan sapaan Yesus tadi itu memberi kesaksian, memberikan kesan yang mendalam. Dan itu menyentuh ke batin dari si Natanael. Di dalam kitab Taurat memang sih tidak ada nabi yang dari Galilea, semua dari Yudea. Tapi kok ini kata-katanya begitu menyentuh gitu loh. Nah, rupanya dia lebih suka dengan sentuhan sapaan Yesus tadi masuk dalam dirinya daripada memikirkan secara logika, mana mungkin ada yang nabi dari Galilea, nggak ada. Tapi dia lebih tersentuh dengan sabda itu. Maka kemudian, bagaimana engkau mengenal aku? Dia masih agak sedikit sisa keraguan tadi, sisa keraguannya. Tapi bagaimana engkau mengenal aku? Nah, ketika Yesus sudah mendapatkan pertanyaan itu, dia semakin menghujamkan sapaannya yang semakin menukik, menyentuh. Sebelum Filipus memanggilmu, aku sudah melihatmu kok. Melihat berarti aku sudah mengenalmu. Ya, aku sudah melihatmu. Engkau berada di bawah pohon ara. Kau baca Taurat kan? Itu. Semakin tersentuh. Maka dengan itu, berarti benar ini Filipus ini, temanku ini. Langsung dia menyatakan imannya. Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel yang tadi kudalami di Taurat ini. Romo, kalau kita menyimak di ayat yang ke-50 ya Romo, Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat. Nah, hal-hal yang lebih besar itu hal-hal yang seperti apa, Romo? Ya, jadi Natanael itu punya kesan yang akhirnya sama dengan Filipus, bahwa ini yang dinantikan. Setelah Yesus mengatakan, sebelum Filipus memanggilmu, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Lalu Natanael berkata, mengungkapkan imannya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Nah, itu kan karena aku sudah ngomong itu kan. Itu hal-hal yang lebih besar akan kau lihat nanti. Nah, Yesus mengungkapkan bahwa dia sudah mengenal atau melihat
Natanael di bawah pohon ara sebelum Filipus manggil, itu hal yang sebenarnya kecil, hal yang awal lah gitu loh, hal yang biasa. Ya. Yang begini saja kamu sudah mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, Raja orang Israel. Hal yang lebih besar tentunya, maksudnya Natanael akan semakin mengenal Yesus lebih dalam lagi dalam perjalanannya nanti selanjutnya. Ya. Dan faktanya memang sesudah berjalan bersama dengan Yesus, mereka bisa melihat karya-karya Yesus yang memperlihatkan cinta kasih Allah kepada umatnya. Seperti memberikan sabda kehidupan, sabda bahagia, mengajar penuh kuasa, mengusir setan, membuat mukjizat-mukjizat tentang menyembuhkan orang kusta, memelekkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, seperti itu. Ya. Dan tentu ada ajaran-ajaran yang kemudian semakin membuat Natanael mengenal, oh iya ini Mesias. Bukan hanya ketika ngomong tentang diriku di bawah pohon ara, gitu. Tapi nanti ada hal yang lebih besar daripada itu. Nah, lanjut lagi Romo di ayat yang ke-51. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, maksudnya ini apa nih Romo dari ayat ini? Iya. Ini Yesus menegaskan kealahannya, kemesiasannya, dan perannya sebagai Raja kehidupan. Ungkapan ini sebenarnya juga telah dinyatakan di kitab Daniel. Juga kitab Wahyu. Babnya saya lupa. Tapi bahwa itu diungkapkan. Telah dinyatakan di kitab Wahyu dan kitab Daniel. Dan nanti juga akan disabdakan lagi oleh Yesus pada saat Yesus dihadapkan di pengadilan agama di hadapan Hanas Kayafas, imam besar. Ketika dia ditanyai, dia sempat mengungkapkan persis ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik pada anak manusia. Rumusannya mungkin dan anak manusia akan duduk di sisi kanan Allah. Itu juga diungkapkan oleh Stefanus ketika dia dirajam. Jadi Stefanus ketika dia sementara dilempari batu, dia berdoa, lalu lihat, aku melihat anak manusia ya, duduk di sisi kanan Allah dan malaikat-malaikat Allah ya melayani dia. Itu diungkapkan juga. Jadi Yesus kemudian dalam hal ini mewahyukan dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai yang dinanti-nantikan itu loh. Yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Dia nyatakan itu karena Natanael sudah memiliki iman. Sudah menyatakan engkaulah anak Allah. Engkaulah raja orang Israel. Maka Yesus kemudian juga memperkenalkan diri, ya, akulah raja kehidupan, di mana malaikat-malaikat Allah akan turun naik atas manusia itu, anak manusia itu. Ya. Nah, Romo, hari ini juga gereja merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul, ya Romo. Teladan atau kehidupan apa yang dapat kita pelajari, dapat kita teladani dari Santo Bartolomeus ini, Romo? Ya. Saya kira pertama adalah ketekunannya membaca kitab suci sebagai sabda atau firman Allah. Yesus sendiri terkesan rupanya dengan, aku telah melihatmu di bawah pohon ara. Para ahli kitab rupanya pada sepakat memberikan penafsiran bahwa di bawah pohon ara itu dia membaca kitab Taurat. Jadi mendalami
Mungkin dengan merenungkannya bersemedi. Itu. Jadi kesukaanku adalah sabda-sabdamu, atau sabdamu menjadi kesukaan bagiku. Itu yang perlu kita teladani. Ya. Kalau kita rajin dan tekun membaca dan merenungkan sabda Tuhan, itu akan membuat yang tadi Ibu Lili tanyakan soal keraguan-raguan. Kita tidak menyerah pada keraguan itu, tapi akan terus berusaha mencari pemecahan, mencari kepastian itu. Sehingga lewat membaca dan merenungkan sabda Tuhan, hati Bartolomeus pun terbuka akhirnya. Hati Bartolomeus terbuka. Jadi tidak menyerah pada keraguan-raguan. Tadinya pertama kan anggap enteng, anggap sepele. Masa dari Nazaret ada sesuatu yang baik? Enggak. Ini di kitab suci dikatakan tidak ada nabi dari Galilea. Apalagi dari kampung Nazaret situ. Gitu. Tapi ketika dikatakan, mari dan lihatlah, hatinya terbuka. Saya kira itu pengaruh dari ketekunan di dalam membaca dan merenungkan kitab suci sebagai sabda Allah. Bukan hanya sekedar buku, tapi sebagai sabda Allah. Nah, ini ya teladan Santo Bartolomeus. Nah, ketika dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus sudah menyatakan sabdanya tentang dia, lalu dia menyatakan imannya. Saya kira di sini juga terdapat kerendahan hati dari Bartolomeus. Kerendahan hati. Tidak ngotot ataupun memutlakkan pikirannya sendiri. Memandang rendah orang lain. Tadinya kan begitu. Tapi dia melunturkan semuanya itu. Lalu merendah. Mau berjalan bersama dengan teman dan berjumpa dengan Yesus. Datang kepadanya. Lalu mendapatkan ilham dan kebijaksanaannya. Ya, seperti kata Filipus kepada Nathanael ya Romo, mari dan lihatlah. Nah, di sini kita juga ditantang, apakah kita juga bersedia dibantu oleh orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan ya Romo? Ya. Jadi melihat itu dalam konteks Injil Yohanes punya makna yang dalam sebenarnya. Kata lihatlah, melihat itu. Karena Injil Yohanes itu banyak berbicara tentang terang, cahaya. Lalu ketika melihat sesuatu, itu pasti akan menampilkan perubahan sikap, gitu. Entah itu rasa empati, lalu menolong, itu. Seperti yang dialami juga oleh Filipus ini. Filipus ini pun sebenarnya mengalami persis apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika dua orang murid yang pertama datang berlari-lari setelah mendengar seruan gurunya, Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah. Lalu mereka meninggalkan gurunya dan mengikuti Yesus kan. Lalu Yesus menoleh, apa yang kamu cari? Dan mereka bertanya, Guru, di mana engkau tinggal? Yesus menjawab, mari dan kamu akan melihatnya. Kata-kata yang sama. Ya, ada ajakan. Ya, ajakan penuh dengan simpatik. Mari dan kamu akan melihatnya. Ajakan yang tidak memaksa sebenarnya. Ya. Ajakan yang penuh persahabatan itu loh. Sehingga orang biar melihat sendiri, biar memutuskan sendiri setelah melihat itu. Dan ternyata kebanyakan dari para murid ini setelah melihat punya kesan yang mendalam, lalu mengambil keputusan, ya saya bersamamu Yesus, saya mau ikut engkau Yesus. Itu. Jadi membuat suatu keputusan. Keputusan ya.
Ya, jadi perjumpaan dengan Tuhan itu dialami bukan lewat teori ya Romo ya, tetapi Nyata, melewat konkret. pengalaman Pengalaman hidup hidup, ya. sehari-hari itu. Jadi tidak banyak berteori macam-macam, tapi memang Yesus sendiri, mari dan lihatlah, atau mari kamu akan melihatnya. Jadi keputusan itu nanti kamu ambil setelah kamu lihat, gitu loh. Jadi ini bukan paksaan, terus kemudian Yesus sendiri juga tidak teori menjanjikan apa-apa ini dan itu, sama sekali tidak. Silakan lihat. Gitu. Perjumpaan dengan Yesus itu rileks sebenarnya. Perjumpaan dengan Yesus itu penuh persahabatan, sehingga memang orang kemudian memutuskan sendiri apakah mau mengikuti dia seterusnya atau tidak. Gitu. Jadi kita harus membuka hati ya Romo ya, untuk mengambil suatu keputusan apakah kita mau mengikuti jalan Yesus apa tidak gitu. Iya. Jadi orang tidak bisa dipaksa kan, gitu. Yesus tahu itu, gitu. Dengan keterbukaan hatinya, orang itu bisa gimana ya, punya alternatif yang bukan hanya jalannya sendiri sekarang ini loh, gitu loh. Orang lain bisa mengalami ternyata, gitu. Sesama, saya dan dia itu sama sebenarnya. Tentu juga kalau dia bisa mengalami, kenapa saya tidak? Saya enggak? Nah, lalu ternyata benar ketika orang membuka hati ini. Jadi seperti juga murid yang lain, Andreas, ketika mengajak kakaknya si Petrus, hal yang sama terjadi. Yesus mengatakan, mari dan kamu akan melihatnya. Setelah melihat, dia memutuskan, iya saya bersama, punya kesamaan dalam. Kalau Filipus mendatangi Natanael, kalau Andreas mengajak kakaknya, Bang, saya telah menemukan Mesias. Mari Bang. Cuma diajak begitu kan. Lalu dan Petrus pun datang bersama dengan Andreas. Sama, Yesus penuh dengan persahabatan, hanya mandang dan mengatakan, kamu Petrus ya, gitu. Namanya Simon, tapi kamu akan menjadi Petrus, kamu menjadi batu karang. Engkaulah Petrus, gitu. Sama dengan Natanael juga Yesus penuh persahabatan. Sebelum Filipus manggilmu, aku sudah melihatmu di pohon ara. Lalu mereka menyatakan imannya setelah perjumpaan itu. Gitu. Keterbukaan hati selalu membuat orang mampu mengambil keputusan yang tepat. Gitu. Ya, Tuhan Allah saja sudah mengulurkan tangannya ya Romo ya, untuk menolong manusia. Tapi di situ juga dikembalikan kepada manusia, apakah kita mau menerima uluran tangan Tuhan itu. Ya. Jadi apakah kita membuka hati, dan kalau kita tidak mau mengulurkan tangan juga, menyambut tangan Tuhan itu, menyambut tangan itu, ya percuma, gitu. Tapi inilah yang digambarkan di dalam Injil hari ini, itu memperlihatkan bahwa ketika orang tidak menyerah pada keraguan-raguannya, lalu mau membuka hati dan berjalan bersama dengan teman, akhirnya menyambut. Itu menjadi tangan yang menyambut, di mana Yesus sudah mengeluarkan tangan, memanggilnya, dan kena, menyentuh, lalu membuat orang mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana. Itu. Ya, Romo, nampaknya waktu berjalan terus ya Romo ya. Tapi kita harus segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini. Tapi sebelumnya Romo berkenan untuk memberikan kesimpulan dari permenungan kita hari ini, Romo. Ya, baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di pesta Santo Bartolomius ini kita diajak untuk melihat gereja kita sebagai wujud hadirnya kerajaan Allah, di mana Allah sendiri ada di dalamnya. Gereja hendaknya memancarkan kemuliaan Tuhan itu sendiri, dan gereja hendaknya juga menjadi sukacita bagi umatnya, bagi warganya, maupun juga bagi masyarakat. Karena dia dibangun kekokohannya oleh
batu dasar yang kokoh, yaitu para rasul. Iman para rasul lebih tepatnya. Supaya menggambarkan kekokohan itu, hendaknya iman kita pun kokoh adanya. Tuhan memberkati. Ya, perjumpaan dengan Tuhan dialami dengan pengalaman hidup kita sehari-hari. Sekarang kita ditantang, apakah kita sudah membuka hati untuk berjumpa dengan Tuhan? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan segera menutup acara Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa dan mohon berkat melalui Romo Wisnu. Marilah berdoa. Allah Bapa naungan hidup kami, Engkau telah memperlihatkan kasih-Mu kepada kami dan membangun kerajaan-Mu lewat iman para rasul. Pada pesta Rasul Bartolomius ini, semoga kami mampu menambahkan iman kami dan memperkokoh hidup kami lewat perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan Engkau, supaya kami tidak goyah. Dan semoga kami mampu berbuat hal yang berkenan bagi Dikau sendiri dan bagi keselamatan banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga, kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo untuk permenungannya hari ini. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Romo Wisnu dapat memberikan semangat, inspirasi dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata Romo Yohanes Leonardus Wisnu Agung MSc dan saya Lili Teja mohon pamit undur diri. Salam persatuan dalam kebinekaan. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.